Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Marilah kita menyampaikan puji dan syukur kepada pemiliknya Allah Rabbul Alamin, pencipta, pemelihara, penguasa alam semesta, langit, bumi, jagat raya dan segala isinya, atas curahan dan limpahan nikmat besar, nikmat yang banyak selama hayat di kandung badan yang selalu diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, mempergunakan segala nikmat untuk beribadah kepada Allah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Hadirin rahimakumullah, pada malam ini pekan yang pertama bulan Oktober, sebagaimana yang kita agendakan, pembahasan kita tentang tafsir Al-Quran dengan rujukan utama, acuan utama dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini yang saya anggap sebuah tafsir yang cukup sedang, ya. Tidak terlampau panjang, juga tidak terlampau pendek. Tapi ternyata ada 10 jilid ya tafsir ini. Setiap jilidnya 3 juz. Ditambah dengan 1 jilid sebagai mukadimah. Jadi ada 11 jilid tafsir ini. Dan untuk memperjelas pemahaman, terkadang kita akan menggunakan tafsir yang lain sebagai pembanding. Misalnya yang cukup bagus itu tafsir Al-Azhar ya, yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka atau Buya Hamka. Itu sebanyak 15 jilid, Pak, lebih tebal, 1 jilid 2 juz. Nah, mudah-mudahan 2 tafsir ini saling melengkapi dan kita bisa memahami ayat secara lebih luas, Pak. Nah, baiklah, pada pertemuan terakhir bulan lalu kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah. Ini sebanyak 7 ayat, sebanyak 7 bulan selesai, Pak. Karena 1 ayat 1 bulan. Dan malam ini kita akan masuk kepada surat yang kedua dalam Al-Quran, itu surat Al-Baqarah. Nah, perlu kita jelaskan bahwa urutan surat di dalam mushaf yang sekarang ada itu berbeda dengan urutan turunnya Al-Quran itu. Jadi sebagaimana kita ketahui, surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, itu urutannya. Apakah surat yang pertama turun Al-Fatihah? Jawabannya bukan, kan? Apakah surat yang kedua turun Al-Baqarah? Jawabannya bukan juga. Jadi urutan surat di dalam mushaf itu tidak sama dengan urutan turunnya surat itu di dalam sejarah turunnya Al-Quran. Nah, kemudian siapa yang menyusun urutan surat? Itu adalah para sahabat atas petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Nah, cuman dalam prakteknya para sahabat yang menuliskan surat-surat dengan urutan tertentu atas petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tentu saja petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini tentang urutan surat. Nah, surat yang kedua ini namanya surat Al-Baqarah. Nah, nama Al-Baqarah artinya sapi betina, itu lembu betina. Itu diambil dari kisah penyembelihan sapi betina yang Allah perintahkan kepada Bani Israel. Nanti akan sampai ke sana. Dan penyembelihan sapi betina ini
dilatar belakangi oleh kasus pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, dan akhirnya terungkap setelah sapi betina disembelih oleh Bani Israel. Dan nanti kita akan menjelaskan Pak bagaimana sifat dan watak orang Yahudi yang sangat keras kepala sehingga disuruh menyembelih sapi betina mereka tuh mengulur-ulur waktu. Ya, nanti kita jelaskan lah. Nah, dari kisah itulah, kisah penyembelihan sapi betina, maka surat ini diberi nama surat sapi betina, surat Al-Baqarah. Ini kadang-kadang ada orang yang memberi nama, Pak, nama bayi ingin dari nama surat Al-Quran. Jangan setiap surat pakai nama orang, Pak, jangan. Kalau misalkan Ali Imran bagus lah, Ibrahim, Yunus, Yusuf, tapi kalau Al-Baqarah jangan. Siapa namanya? Neneng Al-Baqarah kan, itu neneng sapi betina sih. Akan jadi tidak elok Pak didengarnya. Masa manusia menggunakan nama sapi kan ya. Nah, kemudian surat Al-Baqarah ini termasuk surat Madaniyah Pak ya. Surat yang turun di Madinah. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui atau belum kita ya. Atau diketahui lah dianggap bahwa Al-Qur'an itu turun itu berangsur-angsur Pak, kurang lebih 23 tahun lah, sesuai dengan masa kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Al-Quran turun itu berangsur-angsur, bertahap dalam waktu 23 tahun. Nah, 13 tahun turun di Mekah, surat-surat itu namanya surat Makkiyah Pak, surat yang turun di Mekah. 10 tahun sisanya turun di mana? Di Madinah setelah Nabi hijrah, namanya surat Madaniyah Pak. Itu ada perbedaan. Kalau dilihat dari ayat-ayatnya, kalau surat Makkiyah itu biasanya pendek-pendek Pak. Kadang-kadang satu huruf, 2 huruf ada Pak. Seperti Yasin 2 huruf kan. Ayatnya pendek-pendek. Kalau surat Madaniyah ayatnya panjang-panjang gitu. Kemudian yang kedua, kalau surat Makkiyah itu isinya terutama tentang keimanan, tentang akidah Pak. Karena turun di Mekah kan, mengajak orang untuk beriman. Kalau surat Madaniyah umumnya berisi tentang hukum, tentang syariah Pak. Baik itu ibadah, muamalah, munakahah, waris, jinayah dan sebagainya. Itu surat Madaniyah. Kemudian yang ketiga, ini umumnya kalau surat Makkiyah itu banyak diawali dengan ya ayuhanas Pak, wahai manusia. Karena yang disuruh adalah manusia umumnya agar menjadi beriman kan. Kalau Madaniyah di Madinah itu umumnya banyak ayat yang menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, karena dianggap sudah beriman di Madinah itu orang-orangnya. Tinggal menjelaskan syariat atau hukum-hukum. Ini sekira tentang perbedaan antara surat Makkiyah dengan Madaniyah. Nah, karena Al-Baqarah ini suratnya Madaniyah, turun di Madinah, maka nanti akan kita lihat Pak, ayatnya banyak yang panjang-panjang. Bahkan surat Al-Baqarah ini surat yang paling banyak ayatnya. Sudah panjang banyak Pak, 286 ayat. Makanya sulit untuk dihafalkan. Tapi Bapak banyak yang hafal Al-Baqarah Pak, awal akhirnya. Awalnya kan alif lam mim, ujungnya surna alal qaumil kafirin. Tengahnya mah tong dibahas Pak. Ya saya ngapalkeunana itu awal akhir. Ini Al-Baqarah. Jadi kalau yang hafal Al-Baqarah nah luar biasa. Dan kata orang Pak, kalau sudah hafal Al-Baqarah biasanya kesananya lebih mudah untuk hafal. Ini kata orang yang pengajar tahfidz Pak, untuk menghafal Quran. Al-Baqarah hafal, kesananya akan hafal. Dan yang menarik hadirin, surat Al-Baqarah ini pernah dibaca oleh Nabi Pak dalam sholat malam. Rakaat pertama, nyambung Ali Imran, nyambung An-Nisa itu. Luar biasa. Ya mungkin diantara kita juga ada yang sholat malam baca Al-Baqarah Pak, 1 ayat. Pertama saja itu bisa Pak, singkat ya. Tapi kalau seluruh ayat saya kira sulit lah. Saya juga belum hafal Al-Baqarah Pak.
Hafalnya cuma tadi 2 ayat, Pak. Ayat pertama, ayat terakhir. 2 ayat. Jadi penutup dan pembukaannya. Nah, baik. Ini surat terpanjang, jumlahnya 286 ayat. Nah, sebagai pengetahuan aja hadirin, surat dalam Al-Quran yang terpanjang 286 ayat. Yang terpendek berapa ayat, Pak nih? Kalau saya tanya. Kalau boleh jawab silahkan. Kalau nggak usah boleh lah. 3 ayat, Pak. Surat terpendek. Dan saya kira Bapak sudah hafal surat-surat yang 3 ayat. Sebab ini tergolong surat favorit, Pak, yang suka dibaca oleh imam. Dan kalau imam baca surat ini, para makmum berbahagia biasanya, Pak. Sebab sholat dalam waktu singkat dapat selesai. Itu surat Al-Asr 3 ayat, Pak. Surat apalagi Pak yang kedua? Inna a'toina kal kausar juga 3 ayat. Yang ketiga apa ya? Idza jaa ya 3 ayat, Pak. Ya, itu yang 3 ayat. Yang terpanjang 286 ayat hanya Al-Baqarah saja. Nah, hadirin. Kemudian di dalam ini tafsir Kemenag ini suka disebutkan tentang pokok-pokok isi surat yang akan dibahas, Pak. Itu dibagi 4. Ya. Ini jadi surat Al-Baqarah juga katanya isinya dibagi 4. Pertama tentang keimanan. Ya, jadi isinya tentang keimanan, yaitu menjelaskan tentang rukun iman terbahas semua di sini. Mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Itu ada dalam Al-Baqarah. Dan penjabaran lebih jauh nanti pada bab akidah, Pak ya, pekan ketiga. Sabar aja, Pak. Tentang pokok-pokok keimanan. Jelas rukun iman terbahas semua. Kemudian juga menjelaskan tentang dakwah Islamiyah kepada umat Islam sendiri, kepada ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, dan kepada orang-orang musyrik, orang kafir di luar Yahudi, di luar Nasrani, Pak. Yang kedua tentang syariah atau hukum-hukum Islam. Nah, tadi ini merupakan ciri khas surat Madaniyah, dan Al-Baqarah itu banyak membicarakan tentang syariat Islam, baik itu ibadah seperti perintah mengerjakan sholat, menunaikan zakat, saum, haji, umroh, tentang hukum kisos, Pak. Hukum kisos nanti ada, tentang makanan halal dan haram, tentang infak di jalan Allah, tentang khamar, tentang judi, mengurus anak yatim, larangan makan riba, utang piutang, kemudian tentang wasiat untuk keluarga, tentang sumpah, menyampaikan amanah, hukum sihir, hukum tentang keluarga, Pak. Ini tentang keluarga, tentang haid, tentang nifas, tentang idah, tentang talak, tentang rujuk, menyusui, meminang, mas kawin, tentang poligami, tentang perang juga ada. Ini tentang hukum-hukum, banyak tuh. Nah, yang ketiga kisah, Pak. Dalam surat Al-Baqarah juga memuat kisah-kisah orang-orang zaman dahulu, seperti nanti penciptaan Adam. Kemudian tentang awal mula permusuhan manusia dengan iblis, Pak. Ada kisahnya. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Itu ada di dalam Al-Baqarah. Pokoknya komplit, Pak lah. Dan yang keempat, lain-lain. Lain-lain. Yang lain-lain seperti sifat orang bertakwa, ini pada awal, Pak. Sifat orang munafik, sifat orang kafir, tentang pemindahan kiblat, tentang kebangkitan sesudah mati. Nah, ini surat Al-Baqarah. Nah, sebagian ulama mengatakan jadi hampir semua ajaran Islam itu sudah termuat dalam Al-Baqarah. Nah, ini. Nah, kemudian ini bagi bapak-bapak yang ingin mengenal terjemah Al-Quran, Pak. Itu kalau kita sudah menguasai surat Al-Baqarah dengan terjemahnya, itu katanya sudah 30%. Jadi karena banyak kata yang berulang, Pak. Nanti kalau dengan Al-Imran sudah 50%. Sampai Anas semuanya, Pak, jelas, Pak ya. Nah, ini
Jadi ini metode kalau kita ingin mengerti terjemah Al-Quran, Pak. Itu tidak usah dihafal semua karena banyak yang berulang. Seperti Aladina, waktu pasti orang-orang yang banyak itu Pak. Wah, pasti dan suma kemudian Pak. Allah, pasti Allah, Rob Tuhan kan itu banyak diulang-ulang. Nah, dalam Al-Baqarah ini memang jadi hampir semua hukum-hukum Islam ada di Al-Baqarah. Kemudian hampir semua lafaz-lafaz Al-Quran itu sudah ada dalam Al-Baqarah. Makanya kalau Al-Baqarah itu tamat dibaca dengan artinya, dengan isinya, wah masa depan cerah Pak. Masa depan untuk memahami Al-Quran. Itu Al-Baqarah dulu Pak. Cuman panjang Pak, 286 ayat. Nah baik, jadi Kemenak ini membagi isi Al-Quran 4. Keimanan, hukum-hukumnya, akidah, syariah, yang ketiga kisah, keempat lain-lain. Tuh. Kalau saya bagi 2 aja Pak isi Al-Quran. Pertama tentang keimanan, yang kedua tentang selain keimanan. 2 Pak pasti. Ya bagi 2 cukup lah. Nah baik Pak, ini tentang pengantar surat Al-Baqarah. Nah kita akan masuk kepada ayat pertama Pak. Ayat pertama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita membaca Al-Quran dari awal, itu bacalah isi adahnya dan basmalah Pak. Karena pendapat yang terkuat, basmalah itu adalah ayat pertama dari setiap surat. Tapi tidak diberi nomor. Itu Pak. Jadi dibaca dengan basmalahnya kalau dari awal surat. Kalau dari tengah-tengah surat, kita baca isi adah aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ayatnya. Karena basmalah itu kan di awal, bukan di tengah. Ya ini. At-Taubah jelas tidak pakai basmalah dimanapun mulainya Pak ya. Ya baik, jadi ayat pertama ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini 3 huruf, alif, lam, dan mim. Nah, cara membaca ayat ini itu dibaca nama hurufnya. Ada saya punya orang kenalan Pak, bacanya alama saja. Alama karena ada jabar itu dia tahu cara bacanya. Jadi alif lam mim itu nama huruf, dibacanya hurufnya. Jadi alif baca alif. Nah cuman perhatikan kalau ada lam dan mim itu ada di atas ada patah yang panjang, itu tandanya 5 harkat Pak. Apa namanya Pak? Mad apa nih Pak? Mad lazim harfi musbah Pak ya. Itu kan? Ya kalau salah nggak, mohon maaf. Yang penting cara bacanya benar Pak. Jadi kalau Bapak belajar baca Quran, tahsin Pak yang paling mudah, tidak usah menghafal namanya istilahnya Pak. Wah mad ada 15 Pak. Ada mad tobi, wah liar Pak, yang penting mah. Kalau ada ngejepat 5 harkat Pak. Kalau biasa alif ya nun 2 harkat beres Pak. Namanya teuing lah. Pokoknya cara bacanya. Itu cara baca. Metode Iqra kan Pak. Ini Bapak kalau Iqra tamat 6 jilid itu bisa baca Quran dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid tanpa mengetahui teori tajwid. Asal tamat 6 jilid itu. Insya Allah Pak tidak pusing dengan istilah-istilah mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad tamkin, mad lazim musaqqa qalimi. Wah liar Pak, belasan nama tuh. Belum ada hukum-hukum nun mim kan. Alif lam wah banyak liar Pak. Nah, kembali ke sini Pak. Jadi membacanya ini alif lam mim itu Pak. Itu lamnya itu 5 atau 6 harkat karena ada tasdid diidghamkan. Idghamkan juga itu jadi panjang kan. Mim juga macanya mim aja, tapi alif lam mim itu Pak. Jangan alif lam mim, itu masalah Pak. Ini kalau baca yang benar Pak. Nah, apa arti alif lam mim? Ini jadi masalah juga hadirin. Di dalam Al-Quran ada 29 surat yang diawali dengan huruf-huruf asli gitu Pak. Namanya tuh Fawatihus Suwar, pembuka surat. Al-Baqarah diawali dengan alif lam mim. Ali Imran juga nanti alif lam mim. Ada juga yang alif lam ro, ada alif lam mim ro, ada alif lam mim sod, alif lam sod. Bahkan ada yang 1 huruf Pak.
nun, qaf. Apalagi Pak? Shod ya, satu huruf. Ya, ada ayat ya apa? Dua huruf. Yasin, Toha, Pak. Hamim. Itu nama teman saya semua Pak. Nama teman ada yang Yasin, Toha, Hamim Pak. Pak jadikan nama Toha, Yasin, Hamim. Ada juga yang hurufnya banyak. Surat Maryam tuh 5 Pak. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Banyak yang tidak bisa bacanya Pak. Ya, bacanya tuh yang benar itu nama hurufnya dibaca. Ya, ini Pak, ada 29 surat yang diawali dengan huruf-huruf itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa makna huruf-huruf itu? Ini kalau Bapak baca dalam terjemahan, itu alif lam mim aja ngeterjemahkan. Nah, kalau kita lihat di dalam pembahasan ilmu tafsir, makna ayat-ayat yang potongan huruf itu ternyata diperdebatkan oleh para ulama dan ada 5 pendapat para ulama. Waduh Pak, 5 pendapat para ulama ketika memahami alif lam mim. Kita bacakan Pak ya kelima-limanya itu sebagai awasan aja. Pendapat pertama mengatakan alif lam mim itu maknanya diserahkan kepada Allah. Teuing aja Pak. Apa arti teuing cenah. Cuman teuing tidak sopan. Yang sopan wallahu a'lamu bimuradihi Pak. Allah lebih mengetahui maksud ayat itu. Dan itu tergolong namanya ayat mutasyabihat. Ayat yang samar dan tidak diketahui maknanya kecuali Allah. Jadi kita mah duka teuing aja Pak, itu urusan Allah. Ini paling gampang nih Pak. Cuman jangan setiap ayat walau alam bimuradi Pak, jangan. Kita mah teu bisa teu nyaho apa. Ini para ulama yang tinggi ilmunya mengatakan wallahu a'lam bimuradi. Jadi alif lam mim itu ayat yang Allah saja yang mengerti artinya, maksudnya. Ya kita tidak tahu sebab tidak diberitahu. Allah tidak memberitahu, Nabi tidak memberitahu. Jangan sok tahu katanya, udah serahkan kepada Allah saja. Ini pendapat pertama, gampang diikuti Pak. Nah, tapi pendapat ini banyak yang menentang. Nah, ada yang menentang. Nah, biasalah kalau yang namanya pendapat itu suka disanggah oleh pendapat yang lain. Apa sanggahan dari terhadap pendapat ini? Seluruh ayat-ayat Al-Quran itu berpahala kalau dibaca Pak ya. Nah, alif lam mim itu berapa huruf Pak? 3 huruf. Itu 30 pahalanya. Alif 10, lam 10, mim 10. Jadi pasti ada maksudnya ini. Bukan hanya rumus-rumus teka-teki ini. Alif lam mim itu ada maksudnya. Sebab seluruh ayat Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Ya, nanti pada ayat yang kedua kan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi seluruh ayat Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia. Kalau petunjuk harus bisa dimengerti. Jadi ada maksudnya ayat itu. Antum teh nyaho gitu Pak, cek kedua rada nyindiran kata. Jadi ada maksudnya, bukan tanpa maksud. Naon maksudnya? Teuing cenah Pak. Karo teuing di bae Pak. Nah, jadi ini ayat ini ada maksudnya. Nah, apa maksudnya? Nah, pendapat kedua itu mengatakan bahwa alif lam mim toha yasin itu singkatan, singkatan Pak. Alif singkatan dari Allah, tanya. Lam singkatan dari Jibril, mim Muhammad. Jadi artinya Al-Qur'an itu dari Allah lewat Jibril kepada Muhammad diturunkan. Itu dari mana itu pendapat itu? Ya dikira-kira we cenah. Kira-kira Pak, ijtihad lah. Jadi dipaparah Pak. Jika nama cenah Quran kan dari Allah kepada Jibril. Itu alif lam mim teh. Jadi singkatan Pak. Nah, bagaimana kalau yang lain seperti Yasin Pak? Itu Yasin juga singkatan. Ya itu wahai. Sin itu insan, wahai manusia. Itu saya punya terjemahan Al-Quran dari Al-Qur'an Pak Ustadz Hasan. Itu mengartikan alif lam mim itu Allah, Jibril, Muhammad. Kemudian ada tafsir yang lain saya punya tuh. Yasin itu singkatan, wahai manusia. Yasin, hai manusia.
Ada lagi yang mengatakan Yasin itu nama lain Nabi kita. Ala Yasin Habibillah, salat Badriyah ya. Toha juga itu nama Nabi. Ala Toha Rasulillah. Tapi ini pendapat ini tidak kuat Pak, sebab tidak ada riwayat hadis bahwa Nabi punya nama Yasin. Nabi punya nama Toha. Yang jelas itu teman saya, Yasin dan Toha itu. Ya, ada Muhammad Toha pahlawan kan? Ada Bapak Yasin, Toha, Yasin, Hamim juga itu nama orang. Nah ini Pak, ini pendapat kedua mengatakan itu adalah singkatan dari nama Allah, malaikat atau nama Muhammad. Cuman ketika apa itu kaf, ha, ya, ain, sod, ada hese Pak, tapi ada yang berusaha itu singkatan. Jadi pendapat yang kedua, huruf-huruf itu ada maksudnya, singkatan mungkin nama Allah, mungkin malaikat, mungkin nabi kita, tiga kemungkinan aja. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat ini pun ada yang mengkritik, Pak, biasa. Apa kritikannya? Dari mana itu tahu itu semua? Kata siapa katanya? Ya cek saya, cek begitu lah. Kata ulama teh ya. Memang dari Nabi tidak ada penjelasan bahwa itu singkatan, Pak. Ini ijtihad, pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga itu mengatakan bahwa alif lam mim, alif lam shad, yasin, qaf itu adalah nama surat itu, nama lainnya. Jadi Al-Baqarah punya nama lain itu alif lam mim. Seperti surat At-Taubah Pak ya. Apa nama lainnya Pak? Al-Baroah. Surat Al-Mu'min, surat Ghafir Pak. Ini pernah Pak ada seorang santri disuruh oleh kiai, coba tuliskan surat Ghafir ayat 3. Tuh ayat cenah Pak. Maknya ayat cenah. Al-Mu'min mah ayat itu Al-Mu'min. Bahkan di kita ada nama surat Pak, itu bikinan kita Pak. Surat Kulhu itu. Itu menyeun sorangan, tidak ada Kulhu, ada juga Al-Ikhlas. Coba hafalkan surat Al-Ikhlas. Waduh, susah Pak. Nu hafal naon? Kulhu nya eta. Kulhu Pak ya. Nah, ini jadi ada pendapat ketiga, alif lam mim itu nama lain surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian misalkan alif lam mim juga nama lain surat Ali Imran. Kaf ha ya ain shad nama lain surat Maryam. Pendapat ini pun banyak yang mengkritik, Pak. Wah, nggak benar ini katanya. Apa nggak benarnya? Sebab yang diriwayatkan nama surat itu hanya surat Toha. Memang Toha namanya surat Toha. Surat Yasin, surat Shad dan surat Qaf. Ada surat Qaf, memang Qaf awalnya Qaf. Surat Shad, Shad. Surat Yasin, Yasin. Surat Toha, Toha. Tapi kalau Al-Baqarah nama lainnya alif lam mim itu tidak ada sumbernya. Dari nabinya nggak ada katanya. Jadi itu mengada-ngada katanya. Jadi dikritik juga pendapat yang ketiga. Nah, benar kemana tuh ya? Nah, pendapat yang keempat, Pak ya. Nah, pendapat yang keempat ini banyak diakui oleh beberapa muhakkik, Pak. Muhakkik itu pembanding peneliti dari berbagai pendapat. Nah, pendapat yang keempat ini menyebutkan bahwa huruf-huruf yang di awal itu fungsinya sebagai tanbih, memberi peringatan kepada pembaca bahwa surat yang dibaca itu mengandung huruf-huruf itu untuk menegaskan bahwa surat ini adalah sebagai wahyu Allah, firman Allah. Nah, makanya kata pendapat yang keempat, semua surat-surat yang diawali dengan huruf-huruf tadi yang 29, ayat kedua pasti menjelaskan tentang Quran itu sebagai wahyu. Contoh yang terkenal surat Yasin Pak ya, yang hafal Pak Yasin hafal nggak Pak? Dulu hafal Pak, sekarang lupa lagi. Nah, ketika di bid'ah kan baca Yasin, tidak hafal ya Pak, geus bid'ah mah. Padahal harus dihafal supaya waktu dulu mah yakin malam Jumat Yasinan hafal Pak. Pas ini bid'ah baca Yasin teh tidak hafal ya Pak. Yasin teh hafal saja, komo teh hafal pisan Pak. Ini kadang-kadang ya. Jadi coba Yasin Pak, Yasin. Ayat kedua apa Pak? Ayat kedua.
wal Qur'anil Hakim innaka lamina mursalin. Itu Pak ya? Yang itu apa Pak? Ala siroti mustaqim ya. Tanzilal, wah pakar ini Pak, mantan Yasinan ya. Iya. Ya memang itu gampang dihafal Yasin. Jadi itu Pak, coba Yasin. Ayat kedua wal Qur'anil, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Tujuh menjelaskan Quran. Ini perhatian kan? Perhatikan bahwa surat Yasin itu mengandung ya dan sin sebagai Al-Qur'an, sebagai kitab yang mengandung hikmah. Kemudian innaka laminal mursalin, bahwa engkau itu adalah sebagian rasul, membenarkan Muhammad sebagai rasul Pak. Ala siroti mustaqim, di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim, diturunkan dari yang maha perkasa dan maha penyayang. Jadi itu perhatian Pak, untuk menarik perhatian. Jadi dan belakangan saya menemukan sebuah artikel Pak, artikel yang menarik. Ternyata bahwa dalam surat Yasin Pak, itu huruf yang paling banyak muncul ya dan sin. Ini berarti memang mujizat Pak. Dalam Al-Baqarah huruf yang paling banyak itu alif, lam, dan mim. Dalam surat Qaf yang paling banyak huruf Qaf. Coba hitung kalau ada waktu Bapak. 28 surat Pak, hitung Pak, daripada ngalamun Pak, coba gitu. Dalam surat Maryam kaf, ha, ya, ain, shad, itulah huruf yang paling banyak dalam surat itu. Ini temuan terakhir. Jadi benar itu untuk menarik perhatian. Nah itu pendapat ini banyak pengikutnya, termasuk tafsir Kemenang itu mengikuti pendapat ini. Pendapat kelima, nah ini mirip dengan keempat. Pendapat kelima bahwa huruf-huruf itu untuk apa Pak? Untuk tahadi. Kalau tahadi itu untuk menentang atau tantangan kepada orang yang tidak percaya Quran sebagai wahyu. Ditantang. Misalkan ketika kita baca Yasin, maka bagi kalian yang menentang Yasin sebagai wahyu Allah, perhatikan paling banyak huruf ya dan sin, coba buat surat serupa Yasin kalau bisa. Ini dari zaman Nabi kita Pak, zaman Abu Jahal, Abu Lahab ya, sampai zaman sekarang tuh banyak Pak orang yang meragukan Al-Quran. Yang zaman sekarang tuh dari barat Pak, orientalis, misionaris tuh meragukan Al-Quran itu wahyu Allah. Ini ada Pak pendapat yang cukup lucu ya. Itu seorang misionaris orientalis Pak, di penyebar agama Kristen dari barat, dari Eropa. Itu yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bukti kecerdasan Muhammad dalam membuat Quran. Bukan dari Allah, dari Muhammad, yang bikinnya Muhammad sih, kata orientalis itu. Dari mana Muhammad bisa bikin? Belajar. Dia belajar sama orang Yahudi, sama orang Nasrani. Maka isi Al-Quran juga banyak nyerempet masalah akidah Nasrani. Cuman sayang Muhammad itu gagal paham. Nah ini goreng tungtung apa? Cerdas cuman gagal paham. Ketika memahami tentang Nabi Isa, Muhammad salah mengerti. Disangkanya Nabi Isa itu manusia padahal Tuhan. Orang Kristen kan? Disangkanya Isa itu selamat dari salib, padahal disalib Isa itu, Yesus itu. Jadi salah katanya. Itu gagal pahamnya Muhammad. Jadi ketika gagal paham, ternyata banyak ayat Quran itu merupakan bisikan dari iblis kepada Muhammad. Ya, orang kafir ngomong gitu nggak apa-apa. Kalau kita durhaka ngomong gitu Pak. Orang kafir ini. Nah, dan ini Al-Quran memberikan tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misrihi wa syuhadaakum in kuntum shodiqin Pak. Ayat 23 tuh ya. Al-Baqarah 23 sampai sana. Kalau kalian ragu-ragu bahwa Al-Quran itu sebagai wahyu kepada Muhammad, bukan ucapan Muhammad tapi firman Allah asli, coba buat satu surat lah, surat semisal Quran, surat apa aja, satu surat, jangan banyak-banyak,
Sanggup sendiri silakan, tidak bisa wad'u syuhadaakum, panggil pembantu-pembantu para pakar. Buatlah in kuntum shodikin, kalau kalian memang orang-orang yang benar menuduh Quran. Nah, tantangan ini sejak zaman Nabi sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawab seorang pun. Profesor dari barat, profesor dari orang Nasrani yang jago bahasa Arab banyak, Pak. Yang jago filsafat, jago hukum, sejarah, bikin Quran satu surat tidak ada yang bisa. Tidak bisa kan? Berarti memang ini tantangan ini tidak terjawab. Berarti terbukti Quran adalah wahyu. Nah, jadi ini Alif Lam Mim Yasin sebagai tahadi, menyampaikan tantangan kepada orang yang tidak percaya. Nah, kesimpulan Pak dalam tafsir Kemenak ini, kata penulis tafsir ini, maka pendapat yang paling masuk akal adalah gabungan keempat kelima. Ya, jadi maksudnya gini, huruf-huruf abjad yang ada di awal surat itu disampaikan Allah sebagai untuk menarik perhatian dan menantang orang yang menolaknya. Sebab pada ayat yang kedua itu langsung dikaitkan tentang eksistensi Al-Quran sebagai wahyu. Wal Qur'anil Hakim kan. Nah, surat Al-Baqarah apa ayat kedua apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Benar kan ayat kedua tentang Al-Quran juga. Al-Quran yang tidak dapat diragukan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu hadirin tentang ayat yang pertama ya, panjang juga pembahasannya. Nah, makanya di dalam Al-Quran yang terjemahan di Indonesia itu tidak diterjemahkan Pak, Alif Lam Mim, tulis aja Alif Lam Mim. Tidak ada komentar lagi. Tapi di sini dikomentari itu sebagai tanbih dan tahadi. Tanbih itu untuk menarik perhatian, tahadi untuk menantang orang yang menolak Quran sebagai wahyu ilahi. Pak, 54 Pak. Pak, ada yang bertanya Pak barangkali Pak? 2 menit tadi berkabok Pak. Hasan yang saya baca tadi kan Bapak 4 ya kalau salah Hasan yang saya baca itu ada menceritakan tentang 3 golongan manusia. Katanya yang dikaitkan dengan sifat-sifat manusia yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah sendiri. Jadi ada iman, kafir dan munafik. Gimana Pak? Menurut Hasan? Oh, ini belum kesana Pak, itu tentang isi ya. Isi Al-Quran Pak. Di sini ada sifat orang bertakwa, sifat orang munafik dan orang kafir. Itu dalam 20 ayat pertama Al-Baqarah. Ya mungkin nanti pekan depan Pak, bulan depan ya. Itu ayat yang kedua sampai kelima sifat orang takwa atau orang beriman. Ayat yang berikutnya yang innalladzina kafaru, 2 ayat tuh Pak. Itu tentang sifat orang kafir. Dan yang paling banyak itu 13 ayat tentang sifat orang munafik katanya. Karena munafik juga kafir. Cuman kalau kafir itu kan terang-terangan menolak, kalau munafik itu pura-pura menerima padahal itu menolak. Makanya paling banyak itu pembahasan sifat orang munafik. Itu nanti pada ayat 2 sampai ayat 20 Pak penjelasannya. Ada tambahan nanti ayat berikutnya tentang sifat orang ini, orang fasik juga ya Pak. Orang fasik juga ya. Pokoknya lengkaplah di Al-Baqarah itu. Orang beriman ya, beriman bertakwa, kafir, munafik, fasik gitu dengan berbagai karakteristiknya masing-masing. Itu mungkin Pak ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Al-Qur'an yang merupakan wahyu Allah, wahyu yang terakhir yang turun kepada nabi terakhir bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.